kekecewaan, mungkin kan kayak aduh semua apa mungkin teman-teman yang lainnya pada mendaftar masih yang berjuang lain, gitu yang kan. lain itu pada lulus keterima semua. Wah, aduh kecewanya makin-makin ya ngeliat teman-teman yang udah lihat sosmed berhasil. Aduh, jatuh bangun itu pasti ada ya. Di pasti. sini ya Rijal, boleh dong sharing mungkin ada pengalaman menariknya. Mungkin diawali di bagian lulus Umar Usman itu lagi naik-naiknya. Alhamdulillah orang tua saya ajak ke Jakarta, saya modalin. Selamat datang di podcast Business Talk Kampus Bisnis Umar Usman. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yakni yang dulunya sempat gagal di UTBK, namun ternyata jalannya adalah menjadi seorang pengusaha. Yuk, mari kita kenalan tamu kita hari ini. Ada selamat datang Bos Rijal. Halo. Wah, ini saya sebelumnya sapanya Bos Rijal atau apa nih enaknya? Rijal aja. Kita kan seumuran. Oh gitu, baik. Baik. Selamat datang Rijal. Terima kasih sebelumnya atas waktunya untuk hari ini. Oke. Sama-sama, hari ini kita akan ngobrol santai aja sih gitu. Oke. Bercerita tentang perjalanan mungkin ya dulu. Kok bisa dari kegagalan gitu kan dalam SNPTN dulu ya. Terus gabung keluarga bisnis Umar Usman di kampus. Terus malah jadi mantap gitu untuk berbisnis. Bagaimana itu? Boleh diceritakan? Mungkin ceritanya aku awalin dari SMA kali ya. Oke, boleh. Silakan. Jadi dulu tuh SMA di Bandung, di salah satu SMA swasta di Bandung. Terus kan kebetulan SMA swasta itu favorit lah di Bandung. Jadi kalau misalkan lulusan dari situ, pasti masuk? Ambisinya masuk PTN. Rata-rata semua masuk PTN. Ya otomatis aku juga sama bergejolak punya ambisi buat masuk PTN. Gitu. Dan nggak ngebayangin buat kuliah di Umar Usman dan apalagi jualan terus apalagi jualan gitu ya. Sama sekali nggak ada kepikirannya. Dan keluarga juga nggak ada background usaha seperti itu ya? Belum ada kebayang. Keluarga petani. Jadi dulu itu cobain daftar dulu di Bandung, di ITB, UPI dan Unpad, jalur undangan dulu kan yang awal kalau dulu. Nah, terus jalur undangan gagal, terus nyobain juga SBMPTN yang jalur tes. Ujian mandiri gitu ya. Kalau sekarang tes. UTBK ya namanya. Iya, UTBK. Nah, di situ juga gagal. Wah. Nyoba lagi sekali lagi ada satu lagi jalur mandiri namanya. Jadi si PTN itu bikin pendaftaran mandiri per kampus ya. Per kampus itu gagal juga. Udah 3 kali gagal nih. Udah sempet hopeless ya, udah kecewa banget. Ya, bingung ngapain lagi gitu. Udah awalnya mutusin buat udahlah di kampung dulu setahun. Nah, kebetulan saudara itu kerja di Dompet Duafa. Dan ngasih tahu ada program kampus 1 tahun. Nah, ya udah daripada saya mikirkan misalkan daripada setahun nganggur, mendingan ya udahlah diisi buat ngampus. Ntar tahun depannya mau daftar lagi PTN, masih berambisi seperti itu. Oh baik, akhirnya memutuskan untuk mendaftar ya. Daftar dulu. Di tengah kekecewaan, mungkin kan kayak aduh semua apa mungkin teman-teman yang lainnya pada mendaftar masih berjuang gitu yang lain itu pada lulus keterima semua. Wah, aduh kecewanya makin-makin ya ngeliat teman-teman yang udah lihat sosmed udah. Aduh. Ternyata alhamdulillahnya ketemu dengan kampus bisnis Umar Usman, terus masuk alhamdulillah ya di kampus bisnis Umar Usman selama perjalanan 1 tahun nih. Apa aja dong boleh di-sharing? 1 tahun di Umar Usman itu banyak sih pengalaman. Soalnya kan mulainya dari bisa dibilang di semester awal itu ngapain aja itu ya biasanya tuh? Kalau mental di semester ya kita ya. Kalau dulu di semester awal itu Umar Usman ini kayak lebih ke harus jualan offline. Oh iya. Lebih harus ke jualan offline, buka gerobak dan biasanya lain-lain. Nggak pernah jualan ya offline gitu kan harus. Kayak gimana ya? Seru tapi
Kalau yang masih awal-awal itu kayak merasa ada tekanan juga, seru tapi ada tekanan juga. Apalagi baru harus SMA maksain, harus ya. maksain. Terus malu juga nggak sih? Pas awal-awal jualan. Pasti malu sih, soalnya di kota orang juga kan. Jadi dulu tuh pas ngampus di Umar Usman itu pertama kali ke Jakarta. Dan ada cerita unik juga pas. Oh, gimana tuh? lucu dan mungkin kalau diceritain ya suka jadi bahan obrolan kalau di tongkrongan lah. Jadi dulu itu awal mula ke Jakarta, pas mau pendaftaran kan, nyari kampus Umar Usman, belum punya HP yang ada mapsnya dulu, masih bisa, cuman bisa nelfon doang. Oke. Jadi kan instruksinya dari saudara tuh nanti naik bis turun di Simatupang, nanti lanjut naik angkot atau naik ojek. Nah, malah kebablasan sampai Lebak Bulus. Wah. Di Lebak Bulus bingung nih naik apa, terus nanyain lagi naik apa sekarang tuh yang depan kampus tuh halte busway ya, naik busway. Nah, karena ketidaktahuan ini yang lucunya nih, kirain saya itu naik busway itu bayarnya di bis, di dalam bis. Ya udah naiknya lewat apa? Lewat pintu depan, lo manjat. Ya ampun. Dan nggak merasa bersalah, kok susah banget ya naik bis ya harus manjat-manjat gini, pikir saya tuh kayak gitu. Waduh, menarik banget ya. Pas udah masuk nungguin ditagih kan, kok nggak ditagih-tagih, dan nggak ada yang negur sama sekali petugasnya. Mana bawa koper gede. Wow, gitu. Nah, setelah jalan naik busway, nggak tahu tuh turun di mana, bingung. Kan dikasih tahu turun di halte busway Jati Padang. Ya? Nggak nemu sama sekali. Karena udah mau jam 9 malam kali ya. Oh udah ini mah harus turun, maksain di mana aja. Udah maksain turun, terus nyari tukang ojek. Pak, saya mau diantarin ke warung Jati Barat. Dompet tua Pak. Berapa Pak katanya? Kamu ada duit berapa katanya? 20.000. Ya udahlah gak apa-apa kata bapaknya tuh. Gak tahu sih diturunin. Itu dari daerah mana berarti? Belum tahu sampai sekarang itu ada di mana. Wah, itu udah berapa tahun 8 tahun yang lalu. Kan Rizal sekarang dari batch 2 ya. Wah, itu kenangan 8 tahun yang lalu pertama kali merantau lucu banget sih itu pas naik busway. Itu masih belum ketahuan itu di mana ya. Kayaknya kalau nebak-nebak sih kayaknya di daerah Senen, gak nyampe Senen. Bukan, Sumantri deh kayaknya, Gor Sumantri. Oh iya, berarti Kuningan sana ya. Soalnya saya ingat lagi kok. Berarti itu kelewatan itu. Kelewatan kayaknya. Wah, menarik banget ya. Pertama kali merantau, dapat cerita seru juga. Nah, terus kita lanjut lagi nih, balik lagi selama perkuliahan nih, kayak gimana? Lalu kita belajar apa lagi gitu di kampus Bisnis Umar Usman ini? Kalau di tahun pertama itu paling seru itu kalau kita dibuang keluar. Kalau dulu tuh ada kayak gitu, seminggu sekali kita keluar. Oke. Kayak kalau yang program rutin seminggu sekali itu kita ke masjid-masjid. Oh iya. Jadi di masjid di sana itu di challenge. Kindness campaign ya. Kayaknya lupa namanya. Yang mungkin bersih-bersih itu ya. masjid gitu iya. Ada bersih-bersih masjid. Kalau misalkan jualan ngasong juga ada. Oh iya. Oh, aku inget itu ada ada fotonya itu biasanya di gambar-gambarnya di kampus Bisnis Umar Usman gitu. Kayak gitu kalau jualan di stasiun ya. Iya, di stasiun pernah, di lampu merah. Itu juga. Gimana tuh perasaannya? Awal-awal sih awal malu sih, juga gitu. Iya sih kalau Jakarta panas banget ya. Awal-awal sih malu, tapi kalau barengan jadi gak malu ya. Duitnya lumayan ya tetap ya. Cukup lah buat jajan, buat makan. Bertahan hidup ya. Bertahan hidup. Kalau batch 2 itu kan belum zamannya internet marketing ya. Oh iya betul Masih banget. sangat susah sih kalau orang-orang susah pasti kayak saya dan teman-teman di belakang kampus itu pasti nyari duitnya parah sih. Wah, gimana berjuang banget. Kayak misalkan dari makan misalkan kita bareng-bareng tuh di kosan. Tapi bikin solid. Jadi gimana? Misalkan ada teman masih di kampus, terus kita udah pulang, ayo makan yuk, udah ditungguin makan. Jadi bareng-bareng di nampan gitu. Jadi mulai dari perjuangannya makin berasa ya di teman-teman bareng batch 2 itu ya. Iya, makanya sekarang solid banget kalau misalkan kumpul, ayo kumpul, pasti pada datang.
Wah, itu cerita sedihnya gitu kan. Dan mungkin masuk semester kedua itu udah mulai fokus ya. Udah mulai ada juga kalau nggak salah apa aja tuh di semester 2 belajarnya. Semester digital 2 marketing udah mulai ada ya? Udah mulai ada di semester 2. Nah, semenjak ada digital marketing mungkin cocok ya buat saya kalau yang offline gitu terkendala di modal kayak beli gerobak, sewa tempat dan lain-lain nggak bisa. Nah, kalau digital marketing cuman modalnya internet sama laptop. Kegigihan sih. Ya enggak? Iya sih, harus. Karena harus ngeliatin ininya ya. Oh iya, yang dulu itu zamannya apa namanya? Facebook atau apa? Facebook tapi organik. Jadi nyari kata kunci. Iya, gitu harus berjuang riset di situnya sih. Cuman begadang tidur berapa jam? Masih cukup? Ya, nggak sampai tipes lah. Alhamdulillah. Nggak sampai tipes. Tugas-tugasnya juga ya lumayan ya. Tugas lumayan. Tapi alhamdulillah ternyata ngefek ya. Di situ sih jalannya. Atas izin Allah, alhamdulillah di situ mulai menghasilkan. Pertama itu dulu masih inget jualan sepatu, sepatu di Taman Puring, di pasar Taman Puring ngambilnya. Sepatu KW, jadi Nike KW gitu. Terus dijual di Facebook, itu lumayan banget tuh untungnya dulu. Langsung juragan ya? Dulu sih awal kampus sebelum kampusnya menyadari itu sepatu KW, dibangga-banggain kayaknya. Tapi ya, ujung-ujungnya enggak sih, enggak boleh. Maksudnya makin kesini kampus makin juga sadar sih tentang value bisnis juga ya. Iya, jadi nggak sekedar jualan ya, tapi jualan juga yang berilmu ya dari dagangannya. Apa yang dijual tuh harus jelas lah. Kampus juga mulai menyadari itu, mungkin banyak evaluasi dan lain-lain. Tapi jalannya dari situ sih sampai sekarang masih bergelut di bidang internet marketing, digital marketing. Itu dalam proses, berarti kan tadi di awal terkendala modal, terus kayak merasa sadar kayaknya gue cocok nih ya di digital marketing. Terus itu kan dari batch 2 ya sampai ke sekarang itu continue banget nih. Boleh dong cerita? Ya? Iya, itu udah 8 tahun. Ini kita udah batch 10 berarti kan sekarang. Nah, tua itu, juga ya. Nah, itu perjalanannya seperti apa? Sempet ada pengen udahlah mau jadi karyawan aja mungkin, atau jatuh bangun, itu pasti ada ya. Di sini ya Rizal, boleh dong sharing? Mungkin ada pengalaman menariknya? Mungkin di awalnya di bagian lulus Umar Usman itu lagi naik-naiknya. Alhamdulillah orang tua saya ajak ke Jakarta, saya modalin, saya kasih nginep di hotel dan lain-lain, pulang saya kasih uang. Itu puncak kebanggaan kita juga ya sebagai seorang anak ya. Pertama kalinya soalnya. Pertama kali bisa ngasilin duit sendiri gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu kan pasti ada turunnya juga. Dari dulu tuh jual produk orang terus, reseller. Dari dulu ya, belum paham kita tuh harus punya produk sendiri, bangun brand dan lain-lain, belum paham. Nah, di situ ada penurunan, soalnya pesaingnya juga makin pesat. Muncullah Shopee, Marketplace dan lain-lain. Kita gak nyesuaiin ilmunya nih. Jadi otomatis penghasilan dia turun. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah kalau buat ngidupin diri sendiri sih bisa, cuman kalau buat lebih bermanfaat sama buat orang lain nggak bisa. Nah, paling itu di fase turunnya. Terus fase naiknya lagi pas sudah nikah sih. Masya Allah, berkah ya nikahnya. Wah, ini menarik nih. Nikahnya sama siapa di fase naiknya? Nikahnya sama anak U juga. Wah, Masya Allah, ternyata di Umar Usman setahun jadi pengusaha, setahun jadi pengantin juga nih. Enggak ya, kita ada perjalanan juga nih, tentunya ya, ada prosesnya. Kalau saya itu ketemu jodoh itu pas ngajar sih sebenarnya. Masya sempat Allah. diminta ngajar juga tentang Facebook Ads di angkatan 6 sama 7 kalau nggak salah. Nah, kebetulan kenalnya di situ sih ketemu. Oke, terbuka jalannya ya ternyata. Dari niatnya ngajar dapat bonus gitu aja. Menarik. Dari itu juga sebenarnya mungkin di ketika mengajar itu juga terus memperbarui ilmu ya, dari segi Rizal FB Ads tadi kan sempat jatuh terus sampai akhirnya
naik, menikah gitu kan, alhamdulillahnya. Terus berarti udah menemukan produk ini kayak gimana nih? Produk yang terbaru ini namanya Aufa Natural Deodorant. Nah, Aufa itu sebenarnya nama istri. Oh, baik. Karena bukan bingung sih, ya udahlah saya kasih hadiah produk aja, namanya nama istri. Cuman dipelesetin kan, harusnya U jadi W jadi Aufa. Oh, gitu. Oke. Jadi produknya adalah di Aufa? Aufa Natural Deodorant. Oke, boleh mungkin kita lihat produknya nih ya. Boleh. Wah, di sini saya sudah dapat contekan produknya Aufa Natural Deodorant. Wah, ini spesial ternyata buat istrinya. Masya Allah, luar biasa. Wah, menarik banget ya. Di sini produknya ini seperti apa? Boleh dijelaskan? Jadi itu sama kayak deodoran roll on ya. Kalau fungsinya sama kayak deodoran roll on buat ngilangin bau. Dia spray ya. Nah, kalau yang ini versi spraynya. Pertama pernah nggak sebelumnya? Apa? Pakai yang spray? Pernah. Yang spray. Nah, alhamdulillah lagi populer juga sih tahun-tahun gitu ini. Emang ngelihat mungkin kebutuhan market juga ya, karena lagi tren gitu. Lebih gampang juga dibawa-bawa, langsung spray udah selesai. Gampang banget, travel size juga ya. Terus yang digaris bawahin di produk itu lebih ke natural sih bahannya. Oke. Soalnya kalau deodoran yang lain kayak merek-merek lain tuh biasanya mengandung paraben. Kalau sepengetahuan saya, kalau paraben dipakai dalam jangka lama itu bisa nyebabin kanker kulit dan lain-lain. Terus bisa bikin baju putih jadi kuning dan mengkerak. Nah, kalau yang ini enggak. Ya, jadi sekarang dari proses perjalanannya itu menarik banget. Di sini Rizal menemukan produk yang natural juga gitu kan, dari segi produk baik. Insya Allah juga bisnisnya makin berjalan lancar ya, Mas Rizal ya. Amin. Insya Allah. Terus ini produknya berarti udah berkembang apalagi, atau ini yang utamanya? Insya Allah dalam waktu dekat mau bikin produk turunannya, kayak misalkan nanti pemutih atau parfum yang pokoknya seputaran ketiak aja. Alami atau natural ya? Kita bertahanin di situ, nilainya di situ. Makin keren aja nih. Kalau boleh tahu, biasanya per bulan udah berapa botol nih yang terjual? Alhamdulillah udah ribuan sih keluar sebulan. Oke, wah Masya Allah luar biasa. Oh iya, ngomong-ngomong nih, dari tadi kita ngobrol, disclaimer ya teman-teman semuanya, kita tuh sebenarnya satu angkatan. Jadi kita ya temen ya di sini ya. Udah kenal lah. Apalagi batch 2 ya. Iya, batch 2. Wah, itu udah lama banget. Jadi kenal banget. Iya, mana ilmunya dulu tuh mungkin kalau bisa dibilang belum sekeren sekarang ya. Iya sih. Nah, mungkin kan dari tadi kita udah ngobrol nih di awal pembukaannya tentang kekecewaan gitu kan, gagal dalam SNPTN dulu ya, mungkin sekarang UTBK. Nah, bagaimana perasaannya? Apakah sudah terobati dengan perjalanan yang luar biasa itu hingga sekarang pencapaiannya? Masih penasaran sih di setahun pertama kuliah, masih penasaran dan nyobain daftar lagi. Daftar lagi, tapi dengan persiapan yang tidak ada persiapan sama sekali. Tapi gagal pun lagi masih nggak masalah sih, gagal pun, cuman buat ini penasaran aja. Dan kalau dulu kan daftar mikir-mikir ya, nggak ada duit soalnya. Kalau kemarin ya udah daftar aja karena udah punya duit ya. Ya udah, gagal juga apa-apa, cuman pengen penasaran, pengen nyoba aja. Sekarang setelah berarti 8 tahun dari masa itu, 8-7 tahun sampai sekarang, ternyata jalan hidupnya adalah menjadi seorang pengusaha gitu kan, menjual punya produk sendiri. Kayak gimana? Alhamdulillah. Malah ini sih lebih ke bangga tuh, kayak misalkan lihat grup, kan masih ada grup SMA ya. Oh iya bener ya, sama teman-teman yang lain masih suka cari kerja mungkin sekarang. Enggak, kalau di tahun pertama tuh biasanya mahasiswa baru itu ngasih suruh ngisi kuesioner. Yang kayak gitulah. Mereka lagi sibuk kuliah nih. Sementara saya udah
udah yang lain gitu, ngerjain yang lain. Udah mulai dagang ya. Lebih bangga di situ sih. Udah mulai menghasilkan, udah bisa lebih bangga di situ. memberikan kepada orang tua gitu ya. Ya, jalur betul. cepet sebenarnya loh Nge-cheat Rijal lah, ini ya. nge-cheat. Iya. Sebenarnya bukan itu, sebenarnya emang Allah ngasih jalannya ke situ. Asalkan mungkin kita harus nerima keputusan. Mungkin di awal tuh keputusannya kayaknya pahit banget, padahal mah enggak sih, sebenarnya itu keputusan terbaik dari awal. Satu pintu tertutup, pintu lain terbuka gitu ya Mas Rijal. Kata-kata Misli ya itu. Wah, betul banget, ini menarik ya. Nah, mungkin kalau ngomong-ngomong tentang Misli atau perkembangan kampus sekarang itu menarik banget sih Jal. Mungkin waktu kita ada tim manajemen yang support langsung sangat terbatas ya. Ini rangkap jabatan. Oh, betul banget. Nah, sekarang itu wah luar biasa spesialnya. Teman-teman itu dilengkapi juga dengan jadi Umar Rusman tuh semakin banyak gitu kan. Ada tim pengajarnya atau kita sebut dengan coach, terus juga ada fasil atau tutornya. Dan itu mereka lebih untuk perkembangan usahanya tuh lebih kayak 1:10 gitu loh. Jadi ada kayak kakak-kakak pembimbingnya gitu. Iya. Jadi lebih intensif seperti itu. Dulu mungkin kita juga ada. Cuman kadang karena double job itu ya gitu. Iya. Jadi kita kurang terfasilitasi dengan baik. Cuman udah oke banget itu. Salut banget ya sama miss-missnya. Wah, itu keren banget bisa tetap mensupport kita dengan tanggung jawabnya yang lain. Nah, seperti itu sekarang kampus Umar Rusman semakin menarik banget gitu. Boleh semakin kuliah baik. lagi nggak di situ? Wah, menarik, nanti kita tanya ya, mau kuliah lagi apa enggak nih? Atau mau jadi, ini kan udah jadi pengajar. Tapi udah jarang sih sekarang. Mungkin gantian sama yang lain. Iya. Nah, terus ngomong-ngomong lagi nih sama teman-teman itu kayak gimana nih? Masih sering berhubungan atau seperti apa? Masih sih. Terakhir kemarin juga anak-anak pada ngumpul juga di sini. Wah, itu terus, dari sejak 8 tahun yang lalu ya. Masih solid gitu, alhamdulillah. Terus kampus juga kan memfasilitasi buat alumninya bersilaturahmi. Oh bener ya, kayak ada alumni pulang kampus. Alumni pulang kampus. Terus juga ada yang waktu di Bogor yang kita nginep belajar bareng juga ya. Ya. Terus ada forum alumni per daerah tuh. Oh iya benar. Kan? Wah, terus juga ada ini coaching. Oh iya bener, coaching. Kemarin Rijal ikutan ya buat program coachingnya. Iya. Kampus lain mana ada kayak gitu. Kita udah 8 tahun lulus masih diakuin ya. Wah iya itu Masya Allah. Luar biasa banget ya Umar Rusman memfasilitasi kita sebagai alumni untuk terus upgrade atau untuk terus belajar seperti itu. Dan tentunya ini Jal, dengan teman-teman yang solid itu rasa untuk berwirausahanya tuh semakin jelas karena circle-nya sama kan. Yang diomongin juga sama. Jadi ngomonginnya tentang jualan, dagang, terus mungkin Shopee tadi kan dengan perkembangan zamannya, terus marketplace lainnya, Tokped, terus atau letak lagi sih marketplace FB Ads mungkin dengan perkembangannya seperti itu. Wah, enaknya berarti ya di Umar Rusman tadi lingkungannya Islami gitu kan, kita basicnya juga ada reslang ya, resolusi langit, ada hafalan juga ya, duha juga gitu kan. Terus teman-teman yang Masya Allah solid sampai sekarang, terus juga tentunya apalagi ilmunya yang Insya Allah terus berkembang dan kita sebagai alumni masih diperhatiin. Bener banget, alhamdulillah. Kemarin juga sempet sih ketemu sekarang Pak Asep sekarang apa? Ketua yayasan. Sempat ketemu Pak Asep juga, ngobrolinnya gak jauh dari tentang akhlak. Oke, baik. Wah, luar biasa nih ya tadi sharingnya dari Rijal gitu. Dari kekecewaan terus akhirnya berbuah manis ya. Nah, ini mungkin bisa sharing gitu kan ke adik-adik semua yang sedang dalam kekecewaan dalam UTBK-nya. Boleh Rijal silakan. Mungkin pesan saya buat adik-adik yang sekarang lagi kecewa UTBK-nya nggak diterima atau belum lolos masuk PTN, jangan berkecil hati karena itu bukan jalan satu-satunya gitu buat meraih kesuksesan. Masih ada jalan-jalan yang lain. Mungkin opsi buat masuk
kampus Umar Usman bisa dipilih adik-adik biar nantinya lebih bisa mandiri. Saya juga ngerasainnya kayak gitu dulu, mungkin kecewa ada, tapi setelah masuk ke Umar Usman, alhamdulillah pikirannya kebuka, karena lingkungannya baik, jadi ikutan baik, terus sama dosen-dosennya juga diperhatiin sampai ke amalan-amalan pribadinya kayak sholat duha, puasa Senin Kamis, apalagi ya dulu. Lemi masih ingat gak? Oh, yang ngajinya. Ngaji, hafalan. Alhamdulillah sih. Dulu kan gak kebiasa kayak gitu ya pas SMA. Jadi pas masuk kampus dibiasain kayak gitu. Alhamdulillah terbiasa. Alhamdulillah, kebiasaan itu terus kita bawa ya sampai sekarang. Oke. Nah, buat teman-teman semuanya, boleh banget tadi kata Rizal di sini kita gabung di kampus bisnis Umar Usman. Yap, cukup sekian obrolan kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi bareng teman-teman yang lebih keren lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.